Hai hai hai, halo Sobat Alfa, kembali lagi di podcast Inspirasi Inti Prestasi Kreativitas Mahasiswa. Bersama aku Muhammad Raihan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Departemen Epidemiologi Angkatan 2021 akan nemenin kalian di dalam podcast kita kali ini. Akan bercerita-cerita tentang dua orang kece kali ini karena dia punya prestasi yang teman-teman pasti penasaran dengannya. Oke, jangan lupa teman-teman juga siapin cemilan-cemilannya dan tempat ter-PW-nya kalian karena tempat PW itu akan mempengaruhi bagaimana teman-teman dalam mendengarkan podcast kita kali ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung aja kita kenalin dua orang kece kita kali ini. Ada Carlos sama Nabila. Mungkin bisa nih perkenalkan dirinya dulu masing-masing. Mungkin bisa mulai dari Carlos. Oke, halo. Nama aku Carlos Lorenzo Hussein, biasanya dipanggil Carlos. Aku mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Gizi Angkatan 2021. Oke, kalau Nabila? Halo, saya Nabila Evelyn Arianta, biasa dipanggil Nabila, dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Departemen K3, Angkatan 2021. Oke, Sobat Alfa, jadi kita bertiga ini dari angkatan 2021 ya? Yes. Oke. Kita sama semua, tapi kita kali ini nggak akan bahas tentang kuliahnya teman-teman di dalam Unhas kita kali ini. Kita nggak akan banyak bahas tentang gizi, bahas tentang K3-nya, Nabila, begitu kan. Jadi kita akan banyak bahas tentang bagaimana persiapannya teman-teman untuk pergi ke luar negeri. Nah, kita mungkin ke luar negeri, pasti Sobat Alfa bertanya, banyak pertanyaan-pertanyaannya kan, kenapa sih ini dua orang ke luar negeri. Jadi teman-teman, jadi dua orang di depan aku ini, Carlos sama Nabila, adalah awardee dari program ISMA. ISMA itu teman-teman kalau banyak belum tahu, ISMA itu dia adalah Indonesian International Student Mobility Award. Jadi dia adalah program dari MBKM ya? Iya, Program dari MBKM yang memberikan pendanaan untuk teman-teman yang berminat untuk kuliah di luar negeri. Oke, mungkin langsung aja kita kali ya ke pertanyaannya. Jadi bisa nggak sih ceritain tentang dirinya kalian dulu? Kenapa sih sebenarnya mau jadi awardee di ISMA ini? Siapa aku dulu atau Nabila dulu? Mungkin Oke. Terserah. Dulu deh. Oke. Carlos. Jadi kenapa alasan buat kenapa sih tertarik gitu buat sekolah atau study abroad gitu ya ke luar negeri? Sebenarnya itu simple ya. Dari dulu tuh aku memang tertarik untuk explore gitu di luar negeri tuh gimana sih, mulai dari sistem pendidikannya, gaya hidup orang-orangnya, terus kesehariannya itu gimana. Jadi kayak supaya aku tuh mau tahu aja gitu supaya bisa membandingkan dengan diri kita sendiri di sini kan yang udah dibesarin di Indonesia gitu, supaya wawasan kita tuh makin luas. Bisa lihat bukan cuma dari sudut pandang kita, bisa juga dari sudut pandang orang lain yang berbeda negara dengan kita gitu, gimana mereka pandang sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Nah, jadi itu. iya, Jadi Carlos ini dia tipe orang yang explore banget ya. ya. Tipe emang mau tahu gimana sih kehidupannya orang-orang di luar negeri dan bisa dijadikan pembelajaran kita di Indonesia. Kalau Nabila, apa sih sebenarnya motivasinya? Kenapa sih mau ikut ISMA ini? Oke, kalau dari aku sendiri ya, itu sebenarnya udah dari lama gitu, udah dari kecil kayak pengen rasanya melanjutkan pendidikan keluar gitu. Mungkin nggak jauh beda sama Carlos, kayak ingin mengeksplor lagi dunia itu seperti apa. Kemudian apalagi kita nih ya, yang sama tadi dibilang ya tadi yang hidup di Indonesia, apa sih bedanya gitu sama orang-orang yang mungkin kalau di luar sana infrastrukturnya kalau lebih bagus, lebih maju mungkin negaranya seperti itu. Kemudian kita bisa bisa dapat ilmu baru lah gitu. Kalau misalnya kita sharing-sharing sama mereka gitu, kita dapat perspektif yang baru. Oke. Jadi kita bisa tukeran gitu ya, masing-masing perspektif, gimana caranya orang Indonesia memandang sesuatu, terus gimana caranya orang-orang di luar negeri memandang sesuatu juga begitu. Nah, jadi aku udah tahu nih kalau teman-teman di depan aku ini dia adalah awardee ISMA, tapi kan agak ada perbedaannya kayaknya ya. Carlos dia
yang full funded, Ya. kalau Nabila dia yang co-funded ya. Ya. Sebenarnya apa sih itu dua itu apa perbedaannya, dan emang ada nggak sih perbedaan dari proses persiapannya? Kayak misalnya dari fully funded itu aku harus persiapin ini, kalau co-funded nggak harus persiapin ini, atau gimana? Bisa nggak cerita-cerita? Oke, mungkin dari aku dulu ya Boleh. tentang fully funded. Jadi sebenarnya itu fully funded itu istilahnya program reguler ya. Program reguler di mana Oh iya. dalam beasiswa ISMA ini sendiri itu semuanya ditanggung ya, mulai dari biaya pendidikan, biaya registrasi untuk ke universitinya, biaya hidup bulanan, biaya tempat tinggal dan lain-lain itu semua sudah ditanggung sama ISMA. Nah, terus sebenarnya tuh kalau co-funded itu sebenarnya tahun lalu sudah ada ya. Itu baru rilis tahun lalu gitu. Oh. Nah, itu ya programnya baru dibuka tahun lalu. Terus dilanjutkan ke tahun sekarang. Nah, tapi agak karena tahun lalu tuh dibukanya kayak tiba-tiba gitu. Makanya orang mungkin masih kurang tahu nih. Iya. Jadi untuk tahun ini tuh co-funded itu kalau mau ngikut co-funded harus ngikut reguler juga. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih proses kami tuh di awalnya sama gitu. Oh gitu ya. Iya, harus sama-sama ikut reguler dulu. Terus baru nanti ikut ke co-funded kalau misalnya mungkin tidak berhasil di reguler ini yang fully gitu. funded gitu. Nah, terus mungkin untuk detail-detailnya bisa Nabila yang jelasin Nabila gitu. ya, sebagai awardee co-funded. Apa sih sebenarnya tuh co-funded? Jadi untuk yang co-funding ini perbedaannya itu dari segi pembiayaannya ya. Oke. Kalau yang Carlos tadi kan yang reguler itu dia pokoknya semuanya lah ya, udah dibiayain, dapat beasiswa dari situ. Sementara yang co-funding ini dia tuh yang dibiayain cuma biaya pendidikan, tiket, sama tiket pesawat untuk keluar negerinya langsung, kemudian sama biaya tidak terduganya itu aja. Gitu. Jadi untuk biaya hidup, living allowance, settlement allowance itu kita biaya pribadi bisa, atau kita bisa cari sponsor gitu dari organisasi atau apa gitu. Kita bisa kayak istilahnya masukin proposal gitu, misalnya kayak ke kantor atau ke lembaga-lembaga gitu, terus minta dibantu untuk danain gitu, itu bisa gitu. Oh gitu, jadi programnya itu yang bikin beda itu tadi di proses pembiayaannya ya. Kalau yang full funded itu berarti semuanya udah ditanggung. Kalau yang co-funded itu dia ada beberapa yang nggak ditanggung, tapi diberikan alternatif lainnya. Kalau misalnya kita bisa kirimin proposal gitu ke organisasi atau lembaga-lembaga lain, kiranya begitu ya. Tapi kalau dalam proses persiapannya sama ya? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Itu ya. Mungkin ada beda lainnya itu ini nggak sih Nabila, yang masalah pilihan universitasnya. Itu. Kenapa tuh pilihan universitas? Jadi untuk pilihan universitas kan aku nih waktu yang di reguler tuh sempat milih kayak di Australia, kemudian di New Zealand gitu. Nah itu tuh Australia sama New Zealand kalau nggak salah nih dia sekitar bulan Agustus apa September Juli Agustus tuh dia udah masuk di udah mulai periode kuliah. Sudah mulai kuliah gitu maksudnya. Sementara co-funding ini kan pengumumannya agak lebih lama daripada yang reguler. Jadi untuk pilihan universitas di Australia sama di New Zealand tuh udah nggak ada. Jadi saya milih kayak universitas baru lagi. Oh gitu ya, karena emang tadi dibilang ya kita harus memang ikut yang reguler dulu, terus baru kalau memang bukan tepatnya di situ berarti kita ke co-funded, makanya pilihan universitasnya berbeda gitu ya. Ya terbatas gitu. Terbatas. Iya, Oke. terbatas. Bisa nggak sih ceritain ke Sobat Ava, mungkin nih dia penasaran apa aja sih yang sebenarnya harus dipersiapin untuk sebelum kita ini apply di program ISMA ini? Bisa nggak sih ceritain pengalaman-pengalamannya gitu? Mungkin Carlos dulu kali ya. Oke. Carlos. Jadi sebenarnya tuh tahun ini kan proses pendaftaran ISMA itu agak beda ya dari tahun lalu. Kebetulan kan aku tahun lalu juga sempat ikut daftar, tapi gagal sampai di tahap akhir, pengumuman akhir sesudah wawancara. Nah sudah wawancara itu belum diterima. Nah baru tahun ini diterima gitu, lulus jadi awardee ISMA. Nah sebenarnya itu untuk persiapan
yang paling penting sih EPT ya, English Proficiency Test. Oke. Jadi buat teman-teman itu yang memang mungkin tertarik gitu mau daftar ISMA, mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu untuk English Proficiency Test-nya. Nah, terutama untuk teman-teman yang berencana ambil IELTS atau TOEFL nih. Oh, Karena kan gitu. kebetulan IELTS sama TOEFL tuh lebih lama biasanya pengumumannya keluar. Terus biasanya kan pengambilan tesnya tuh lebih panjang gitu ya kan Oh gitu, durasinya. oke gitu. Nah, tapi kalau ada pun juga kalau misalnya mau ambil DET, Duolingo English Test, yang notabene tuh pengambilannya lebih efisien gitu. Karena Oke. dia itu pengumumannya kalau nggak salah maksimal 2 hari udah keluar dari cepet. semenjak Cepet banget ya, cepet 2 minggu. banget. Oke, Nah, di IT. terus pengambilan tesnya tuh juga fleksibel karena bisa diambil kapan saja karena itu kan secara online gitu. Online gitu ya. Online tapi kayak diawasin gitu lewat kamera gitu. Oke. Jadi intinya lebih efisien lah gitu. Tapi jadi buat teman-teman mungkin yang mau tunggu dulu terbuka pengumuman jadwal pendaftaran, nggak apa-apa sih kalau mau misalnya memang mau tunggu dulu Tungguin buat gitu ambil ya. DET karena kan nggak terlalu lama sebenarnya kalau DET. Cuman kalau bisa sih sebelum ya karena soalnya gitu. takutnya nanti kalau sudah masuk pendaftaran itu udah hektik gitu. Karena Karena kan nggak sempet lagi kali gitu ya. iya, karena pendaftarannya tuh dibuka biasanya bersamaan sama jadwal masuk kuliah gitu. Jadi iya, jadi biasanya takutnya keteteran gitu sampai lupa ambil jadwal karena kebetulan itu dari pengalaman-pengalaman awal partisipan lain gitu. Ada gitu yang banyak gitu yang bermasalah gara-gara EPT-nya belum diambil atau EPT-nya ya. English Proficiency-nya belum diambil atau enggak terlalu lama gitu keluar pengumumannya, akhirnya nggak sempat gitu registrasi karena masih harus tunggu nilainya kan gitu. Nah, terus kalau masalah berkas-berkas lain sih kayaknya kurang lebih nggak terlalu sulit ya, karena rata-rata tuh diurus di fakultas masing-masing. Oh gitu. Mungkin ada sih beberapa surat dari KUI gitu, dari Kantor Urusan Internasional, tapi itu tahun ini sih sudah sangat lancar gitu ya, sudah sangat difasilitasi oleh KUI untuk KUI Unhas gitu. ya KUI Unhas untuk urus berkas-berkasnya gitu. Terus nanti juga KUI Unhas kan kebetulan tahun ini tuh ada kebetulan ada program English Academy dari KUI Unhas. Nah, itu sempat dilatih beberapa mahasiswa Unhas yang memiliki potensi gitu di kemampuan bahasa Inggris. Nah, dilatih setiap hari Sabtu kalau nggak salah itu selama 6 pekan gitu. Nah, itu sebenarnya bagian dari persiapan untuk ISMA itu sendiri gitu. Oh gitu ya. Kalau Nabila ini tadi kan disinggung nih sama Carlos tentang EPT-nya. Bisa nggak sih ceritain ke kita gimana dulu pengalamannya dalam mempersiapkan EPT ini? Oh iya, mungkin seperti tadi yang sudah dibilang sama Carlos yang tentang English training ya. English training yang diadakan sama pusat bahasanya Unhas. Oh gitu. Nah, fun fact sebenarnya aku juga tahu tentang ISMA itu dari situ, dari English trainingnya itu. Jadi duluan ikut English trainingnya ini ya sebelum. Soalnya gitu. waktu udah ada kayak pengumuman seleksi gitu, pengumuman seleksi English Diagnostic Test kan dulu untuk ikut English training ini. Di situ deskripsi kegiatannya tuh kayak bagi mahasiswa yang tertarik untuk kuliah di luar negeri gimana gitu. Nah, di situ aku kayak boleh juga nih dicoba-coba. Maksudnya kan kita dikasih tes, terus tesnya gratis, terus nanti kita dikasih trainingnya juga gratis gitu. Jadi full gratis ya? Iya, program jadi dari Unhas gini. bener-bener nggak ada ruginya sama sekali gitu untuk ikut program. Nah, kebetulan waktu di English training itu sekelas sama Carlos. Jadi udah kenal. Ikut semua itu kemarin ya? Kebetulan sekelas sama Carlos. Kemudian pas di kelas itu juga dikasih tahu kalau ini untuk mempersiapkan ISMA segala macam. Sebelumnya udah pernah dengar ISMA tapi belum gitu nggak tahu lebih detail gitu ya jadi apa kayak persyaratannya bener gitu. Jadi kayak bingung harus mulai dari mana. Tapi gitu. karena kebetulan ikut English training ini juga,
jadi kayak lebih terarah lah gitu. Nah, Oh, jatuhnya kayak didampingin bener. gitu ya dalam proses pendaftaran, Iya. registrasi. Iya, segala iya. macam. Jadi kalau kalian ini IPT-nya kemarin pakai yang Oh, Duolingo itu atau pakai yang gimana? Kalau aku pakai yang TOEFL IBT. Kalau yang Oh. TOEFL sebenarnya sih pengen ambil IELTS. Soalnya apa ya? Kalau IELTS tuh semua apa ya? Kayak lebih banyak itu. Lebih banyak di tesnya? Lebih bukan Apa lebih gitu gimana? pilihan universitas itu lebih banyak kalau IELTS gitu. Oh, jadi masing-masing universitas punya standarnya sendiri. Iya, Ada yang harus iya. TOEFL, ada yang harus IELTS. Iya, Ya, benar. Oh, gitu. Ada yang mau ambil TOEFL supaya apa ya? Kayak kemungkinan untuk masuknya tuh kayak lebih banyak gitu. Oh, Tapi gitu. Oke. Karena ngambil tesnya setelah PBL 2 waktu itu, jadi Oh, iya. rasanya agak masih belum maksimal gitu. Persiapannya belum mateng gitu ya. mateng. Jadi ngambilnya TOEFL IBT. Kebetulan TOEFL IBT ini bisa dari rumah. Oh. Dari rumah juga tesnya, tapi tetap diawasin Pakai gitu. kamera gitu Pakai ya? kamera. Jadi menurutku lebih Fleksibel gitu ya? fleksibel gitu. Kalau Carlos? Kalau aku sih ambil di IT, baik tahun Oh. lalu maupun tahun sekarang. Oh, gitu ya. Heeh. Di itu tuh berarti tetap TOEFL ya berarti ya atau Enggak, di IT Oh, beda sendiri. sendiri lagi. Jadi di IT itu sebenarnya kalau nggak salah tuh di IT sebenarnya paling banyak diambil untuk partisipaan dari ISMA sendiri. Oh, gitu. Karena udah dari biayanya lebih murah, Cepat juga gitu cepat ya. ya waktunya, simple juga Simple gitu, gitu. tesnya gitu. Dan itu apa ya, lebih mudah, apa ya, orang tuh biasanya mikir daripada aku ambil TOEFL 1 kali, mending aku ambil di IT 4 kali. Nah, iya benar. Oh, gitu. biayanya sampai 4 kali lipat gitu. Itu waktu harga dulu sih. Sekarang harga dulu. sekarang sudah sepertiganya lah. Oh, Jadi seperti tapi tetap lumayan ya, apalagi buat kita mahasiswa. iya, kalau Ya emang kan? iya, kalau memang mungkin nih yang teman-teman yang kalau misalnya masih ragu-ragu nih kayak ambil IPT nggak sih, nanti kayak sia-sia gitu karena skornya nggak sesuai ekspektasi. Nah, kalau memang gitu boleh ambil di IT dulu karena gitu. itu di IT itu kan selain harganya lebih murah bisa diambil berkali-kali gitu, jadi nggak terlalu boros gitu kalau iya, misalnya betul. mau tes doang gitu. Terus kalau nggak salah kemarin dari Duolingo-nya kayak ngasih voucher gitu kan, voucher diskon untuk pendaftar ISMA gitu. Iya, ada sempat. Jadi lebih kepres lagi ya Iya, pembahasannya. lebih kepres lagi. Ya. Oh, gitu. Oke, bicara tentang skor nih, coba. Mungkin pasti sobat-sobat Ava nih pasti kayak, duh berapa sih sebenarnya minimal TOEFL-nya di IT-nya tuh berapa? Bisa nggak sih di-spill gitu? Gimana ya? Gimana nih? Boleh nggak kita Topik tahu? agak-agak Iya. ya, tapi kalau dari aku sih alhamdulillah nilai TOEFL IBT itu 99, cukup memuaskan lah. Dari maksimal poin itu berarti berapa? 120. Waduh, sudah di atas 80% berarti ya? Alhamdulillah. Itu makanya dia lulus kan. Kalau Carlos, Yang tahun ini tuh 140 dari 160. wah, sama-sama tinggi nih, berarti emang sangat mempengaruhi ya. Iya. Oke, jadi sobat Ava kalau memang mau ikut daftar segala macam gitu, coba. Tadi kan katanya narasumber kita kali ini jangan nungguin pendaftaran ISMA kali ya. Bisa kita persiapin dari awal gitu karena nggak akan sia-sia juga kan. Kita bisa tahu gimana kemampuan bahasa Inggris kita. Pun kalau emang ada pendaftarnya kita tinggal daftar aja. Iya. Gitu ya. Tapi kalau emang teman-teman yang maunya ini IPT hanya khusus untuk ISMA, bisa ikut yang yang Duolingo tadi ya. Iya, Karena dia kalau- waktunya singkat, terus sama lebih fleksibel gitu. Oke, itu tadi persiapan dari dua narasumber kita kali ini. Terus aku mau nanya nih, kan Carlos itu dia keterima di Spanyol ya, Iya. di Spain. Kalau Nabila di Belanda ya. Iya. Oke, kenapa sih pilih dua negara tersebut sebagai waktunya teman-teman nanti selama 1 semester tinggal di situ, belajar di situ, ketemu sama orang-orang di situ. Kenapa harus Spanyol sama Belanda? Oke. Oke, dari aku ya. Sebenarnya tuh yang Spanyol ini tuh pilihan yang paling unexpected gitu. Aku tuh nggak expect banget keterimanya di sini gitu. Jadi waktu pengumuman tuh agak kaget sedikit gitu. Kaget. Ih, Berapa kok pilihan emang? 3 Oh, gitu. 3. Tahun Oke. ini tuh udah dikasih jadi 3 gitu.
Tahun-tahun sebelumnya tuh paling 2 atau 1. Nah, sekarang tahun ini tuh dari ISMA sendiri tuh apa ya, mau memberi semangat lagi lebih gitu ya. Membuka kesempatan lagi gitu, kepada sejak- mahasiswa-mahasiswa Indonesia biar lebih tertarik lagi gitu daftar ISMA, karena Oke. ISMA itu sangat memberikan peluang lebih besar lagi Oke, gitu. oke. Nah, terus aku tuh terpilihnya di Spain itu sebenarnya yang nama universitasku kan University of Granada. Oh, Granada. Oke. Dapat info Granada itu sebenarnya dari teman, sama sempat baca dari dari portalnya ISMA sendiri. Itu Oke. pas baca deskripsinya tentang Granada tuh, kebetulan Granada tuh satu-satunya universitas yang aku baca di deskripsinya tuh dia taruh tentang ISMA gitu, ISMA. Oh. Biasanya kan univ-univ lain tuh bahas tentang univnya sendiri. Universitas. Oke. Kalau Granada tuh kebetulan dia bahas tentang ISMA itu ISMA, ya. sendiri. Jadi aku bilang, jadi pikirku, kayaknya apa ya, menarik nih kayaknya Granada, karena emang betul-betul apa ya, Fokus ke ISMA iya, gitu welcome ya. ISMA gitu banget ya. Oh iya, betul. Karena kebetulan aku juga dapat info-info nih, nggak tahu ya kalau benar tuh ya. Itu waktu tahun pertama Granada tuh jadi best partnernya ISMA gitu. Oh gitu. Jadi ya udah, kayak aku bilang, aku pilih ini aja gitu. Kebetulan juga mata kuliahnya ada yang menarik gitu buat aku. Jadi ya udah gitu. Jadi kalau Carlos dia pilih negaranya itu karena universitasnya gitu tadi ya. Iya. Karena sangat menarik, dia ada nyentumin ISMA di deskripsinya begitu. Kalau Nabila, kenapa Belanda gitu ya? Oke, jadi kan ada 3 pilihan nih. Oh iya, betul, 3 pilihan tadi ya. Jadi Belanda tuh sebenarnya pilihan kedua. Oke. Yang pertama itu University of Padua di Itali. Oke. Pilihan kedua ini yang Belanda di Radboud University. Kemudian yang ketiga itu University of Sussex di Inggris. Oh, di Inggris. Nah, alasan sebenarnya berlaku untuk ketiga universitas ini. Alasan milih itu karena mata kuliah yang ditawarkan, karena kan ini sistemnya konversi ya. Iya, betul, konversi ya. 20 ya, 12 SKS. Iya, 20 SKS. Jadi kalau untuk dari Kaprodi Kesmas sendiri, pengennya ambil mata kuliah yang ada hubungannya sama kompetensinya Kesmas. Oh gitu, supaya tetap sejalan ya. Iya, benar. Jadi saya milih ya itu tadi 3 universitas itu gitu. karena mata kuliahnya. Oh, jadi akan tetap belajar tentang Kesmas, kesehatan masyarakat gitu di luar ya. Iya, aku juga kurang lebih sama gitu. Oh gitu juga, jadi tetap sejalan sama program studinya masing-masing gitu ya. Oke. Tapi kalau berarti jurusannya itu teman-teman yang ambil di sana jurusannya nggak spesifik gitu ya, atau spesifik ambil jurusan public health atau nutrition? Enggak. Kalau dari aku sendiri kemarin pas isi formulir untuk keperluannya itu udah masuk kayak fakultas medical science di sana, jadi udah ada itunya, udah lebih masuk ke spesifik gitu, ke fakultas gitu. medicine and science. Oke. Berarti nanti pelajarannya nggak jauh beda gitu ya sama kita, cuma yang bikin beda itu experience-nya. Gimana? Kita bisa dapat perspektif baru kan. Seru banget ya kita belajar kesehatan masyarakat di luar negeri ya. Pasti kan beda banget sama kita. Gimana perilaku kesehatannya kita di sini sama orang-orang di luar begitu. Oke, jadi wajib kayaknya nih Nabila sama Carlos untuk ngajarin kita mahasiswa di sini. Kayaknya kita perlu bikin forum kali ya, kayak gitu supaya kita bisa dapat juga gitu. Oke, kalau Carlos juga berarti sama ya? Atau gimana? Kalau aku di Granada tuh kita nggak pakai fakultas, soalnya kita belajarnya itu di center language, jadi pusat bahasa gitu. Oke. Jadi di sekitarnya itu sama orang-orang ISMA juga? Iya, sama orang-orang ISMA juga, sama kelas siswa internasional lain gitu. Tapi kita tuh dibebasin kalau misalnya mau gitu berkunjung ke fakultas-fakultas lain, itu nggak apa gitu, untuk mau pakai fasilitasnya atau gimana, itu kita dibebasin gitu. Oh gitu. Ngomong-ngomong tentang ini luar negeri, kapan sih Bang kalian berangkatnya? Kalau aku sendiri dari pengumumannya itu pokoknya tanggal 18 Agustus udah sampai sana. Oh, 18 Agustus sudah harus di Belanda berarti kalau di Belanda. Oh gitu. Kalau aku sebelum 31 Agustus. Oh gitu. Oh, sama-sama di bulan Agustus ya? Iya. Sama bulan Agustus. Terus pulangnya berarti? Pokoknya kalau aku sih tercantumnya itu selesai masa di sana, programnya itu 31 Januari. Oh, Januari. Oh, berarti
di sana tahun baruan berarti Iya, nanti Nabila ya. bener. Aduh. Seru banget. Agak Seru iri banget sih. sih. Iya. Kalau Carlos kapan? emang? Kalau aku 20-an Desember. Oh, jadi masih dapat tahun Iya, baru di masih tahun baru di Indonesia ya. sini. Iya. Waduh, seru banget ini berarti Nabila nanti akan tahun baru di sana ya. Ya, suasana baru. Suasana baru, oke. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih, karena selain tadi kita udah bahas tentang EPT segala macam, kita akan topik kita kali ini akan bahas tentang bagaimana persiapannya teman-teman awardee di depan aku ini yang paling kece, tentang gimana persiapannya dalam belajar bahasa Inggris. Begitu, karena kayaknya itu yang paling inti gak sih dari Iya, ISMA? iya, Biasa tuh, iya karena sih. kalau berkas-berkas kan ya bisalah kita usahain Iya. gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ini butuh waktu yang lama segala macam. Kalau bisa nggak sih ceritain ke sobat Afasa kalian juga gimana caranya teman-teman untuk belajar bahasa Inggris? Persiapannya tuh mulai dari apa dan mulai dari kapan gitu? Mungkin Nabila dulu deh. Nabila kali ya, Bahasa karena kalau Inggris. terus nih coba Iya. Nabila. Kalau dari aku sendiri sih, mungkin dari lingkungan juga ya. Oke. Dari soalnya keluarga. Kalau untuk kakak-kakakku ya, mereka kan dilesin bahasa Inggris gitu. Oh. Terus jarak aku sama kakakku tuh lumayan jauh, sekitar 7 tahun 7 tahun. sama Oh, 9 gitu. tahun gitu. Jadi nggak dibarengin lesnya, Ah. tapi karena mereka dua-duanya les bahasa Inggris, jadi mau nggak mau di rumah tuh kayak conversationnya dalam bahasa Inggris gitu. Oh, gitu. Jadi praktisnya mereka tuh di rumah. Oh gitu ya. Jadi karena jarak umurnya juga agak jauh, jadi waktu itu saya mungkin masih apa sih, kayak bisa menangkap apa sih, kayak bisa belajar gitu Oh, dari iya. mereka. Jadi mungkin lebih mudah gitu untuk gitu, belajar gitu. bahasa Oke, oke. Inggrisnya. Selain itu sih Ikut les mungkin. nggak Nabila? Kalau saya sendiri enggak. Oh enggak ya? Oh berarti emang modal bawaan gitu kali ya, karena sering ngomong bahasa Oh Inggris. iya, mungkin iya karena kebiasaan Keluarga, gitu Iya, ya lebih kan. lebih ke kebiasaan Ah, ya. kebiasaan. Waduh, beruntung banget Nah, nih. aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Carlos gimana? Nah, ini kalau aku sih gini, mungkin tuh teman-teman gini, takutnya kan, aku tuh kan ada nih yang biasa bilang, kan kalau les bahasa Inggris tuh mahal gitu, terus harus butuh waktu dan lain-lain. Betul. Sebenarnya tuh bahasa Inggris tuh sebenarnya fleksibel banget sih kalau belajar, nggak harus di les, nggak tahu. Misalnya, dari keseharian pun sebenarnya bisa, misalnya dari hobi kita gitu, nonton movies. Oh ya iya kan? ya, betul. Kalau misalnya misalnya mungkin sosial media atau entertainment gitu kayak YouTube atau apa, coba deh nontonnya konten-konten yang berbahasa Inggris gitu. Oh gitu. Dibiasain biar dari kita sendiri tuh kayak, oh kayaknya aku pernah dengar deh kayak gini, terus kita bisa sambil mencontohkan gitu, sambil pelan-pelan gitu. Terus sebenarnya nih belajar bahasa Inggris di Indonesia tuh sebenarnya ada satu yang paling sulit, Apa tuh? speaking. Speakingnya ya? Heeh. Kenapa speaking yang paling Speaking tuh susah? sebenarnya paling sulit di Indonesia karena kita tuh nggak punya teman bicara gitu. Oh Iya, betul. itu. Kita nggak punya tempat buat praktis gitu ya? Iya, itu tuh paling susah dicari gitu. Nah, tergantung lingkungannya lagi kan, seperti Nabila tadi mungkin lebih gampang gitu karena Oh iya ya, dia bisa praktis di di rumah keluarganya sendiri. Nah, terus kalau bagi kita yang nggak ada gitu teman-teman di sekitar kita ataupun orang-orang di sekitar kita yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris itu kan jadinya susah gitu. Apalagi kalau speaking itu kan harus memang harus biasa gitu. Harus terus dilatih kan? Iya, harus terus dipraktekkan gitu. Dipraktekkan, Kalau betul, cuma betul. kayak paham-paham teorinya doang kayak nanti kalau disuruh speaking tuh bakal Sulit tetap sulit ya. juga gitu. Jadi itu sih memang kita tuh harus cari teman gitu yang mau memang belajar sama-sama belajar speaking gitu bahasa Inggris. Gitu. Gak apa-apa kalau masalah grammar, masalah pronunciation salah nggak apa-apa. Yang Oke. penting berani Kebiasaan dulu dulu, gitu. berani Nah, gitu, berani betul, dulu berani. gitu bicara dalam bahasa Inggris. Nanti selebih-lebihnya itu pasti ada koreksi di sini dan di sana gitu. Oh gitu, oke. Nah, jadi Carlos temennya siapa nih kalau belajar bahasa Inggris? Atau solo karir atau gimana gitu? Sebenarnya dari dulu sih aku solo karir ya. Oh solo karir, oke. Belajar bahasa Inggris dari internet gitu dan lain-lain. Oh, Kebetulan oke. pas waktu SMA gitu, Mhm. aku tuh ada grup khusus sama teman-teman. Oke. Sebenarnya sih bukan grup bahasa Inggris, grup cuma hobi-hobian doang, tapi kita kalau conversation tuh pakai bahasa Inggris gitu. Oh, aduh seru banget ya. Iya, terus dari situ
sempat ketemu juga di ini, ada teman lama dari sama-sama di Unhas juga. Sempat ketemu, makanya waktu pendaftaran ISMA tuh kita selalu latihan bareng tiap ini kalau ada waktu bareng kan kosong bilang kita latihan speaking bahasa Inggris yuk gitu kayak ngesum gitu, terus kayak ngomong-ngomong terserah aja kayak iya, jadi langsung switch language-nya gitu ya. Kalau jadi bahasa Indonesia tiba-tiba langsung bahasa Inggris. Iya, gitu. Iya, ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Sambil kayak kita buat apa ya? Menaikkan percaya diri gitu. Betul. Supaya karena kan kalau misalnya kayak gugup-gugup gitu biasanya pasti ngeblank gitu, nggak bisa Iya sih, betul. keluar bahasa Inggrisnya gitu. Padahal bisa, padahal tahu tapi nggak bisa ngomong gitu. Malah kan biasa kalau kalau kayak di Instagram atau di Twitter segala macam gitu, ada orang yang ngomong kan kalau emang reading, listening itu emang kita bisa paham gitu. Tapi dalam ranah speaking itu agak sulit ya. Begitu, makanya kayak misalnya kalau kita nonton drama-drama dari luar negeri gitu, subtitlenya bahasa Inggris ya kita paham. Tapi kalau kita mau ngomong coba kayak si aktornya kayak sulit gitu ya. Ada yang keluar gitu. Dan itu kayaknya kayak faktornya kebiasaan gitu kali ya. Kita udah kebiasaan ngomong pakai bahasa Indonesia segala macam gitu, jadi kalau ngomong bahasa asing ya agak sulit gitu, makanya perlu dilatih terus menerus gitu. Jadi dari dua orang di depan aku kali ini nggak pernah les gitu ya? Enggak, selalu emang belajar otodidak gitu atau gimana? Iya, sejauh ini sih nggak pernah les yang khusus bahasa Inggris gitu. Jadi insight baru nih ke teman-teman di Sobat Ava gitu ya. Kalau mau ISMA tuh sebenarnya nggak perlu les yang kayak gimana, yang intensif untuk belajar gitu. Karena kita kan punya startnya masing-masing kali gitu ya. Kalau emang kalian mulai dari nol gitu ya mungkin bisa les. Tapi kalau emang punya kondisi-kondisi lain yang nggak bisa untuk les ya mungkin itu tadi ya, dengar musik bahasa Inggris, dengar kita nonton movie bahasa Inggris segala macam, kita akan mulai terlatih gitu ya, terbiasa begitu. Ada nggak sih pesannya kalian gitu terkait dengan pembelajaran bahasa asing ke Sobat Ava yang ada di rumah gitu? Apa sih kayak mungkin tips and trick dan lainnya gitu? Mungkin yang mau di-sharing. Apa ya? Ini gini deh, mungkin ganti-gantian gini ya. Mungkin yang pertama tuh jangan takut untuk berbahasa Inggris, itu paling pertama sih. Yang pertama jangan takut. Jangan takut untuk berbahasa Inggris, karena ya budaya kita tuh biasanya kan ada tuh yang bilang so Inggris lah gitu, ya kan? Itu nggak usah nggak usah dikhawatirkan gitu ya, hiraukan aja gitu. Kalau memang mau latihan bahasa Inggris ya latih aja gitu, bicara gitu. Mau salah atau enggak itu kan nanti pasti akan ada koreksinya gitu dari orang-orang lain. Nah dari situ kita memang harus belajar gitu. Karena kalau misalnya dari dari kitanya aja nggak mau mulai gitu bilang berbicara dari bahasa Inggris, baik itu mau mungkin dalam teks atau mau secara verbal, itu memang bakal sulit itu bahasanya kalau cuma dibaca-baca doang gitu. Gitu. Kalau Nabila? Kalau dari aku mungkin mungkin kalau misalnya masih ragu-ragu gitu untuk berbicara bahasa Inggris, mungkin di lingkungannya atau apa gitu, mending sama tadi yang dibilang sama Carlos, yang dia lakukan juga itu untuk cari teman. Teman kalau misalnya lingkungannya emang nggak ada sama sekali yang gitu ya? Kan bisa saling mendukung juga. Itu juga buat pembiasaan lah ya gitu. Kemudian mungkin kalau dari aku sendiri yang aku lakukan itu, biasa kalau nonton film bahasa Inggris, subtitlenya juga bahasa Inggris gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah ada kata-kata yang nggak dimengerti tuh, switch ke subtitle bahasa Indonesia. Subtitle itu artinya langsung gitu ya? Benar. Oke. Ini ya tips yang bagus nih kayaknya. Ini kayaknya aku mau tambahin deh yang dibilang Nabila tadi. Itu salah satu tips yang aku pakai juga gitu. Kalau nggak cuma di movie, kalau misalnya baca buku atau jangankan buku kayak jurnal aja gitu tuh. Kalau misalnya ada kata yang nggak ditahu tuh langsung cari di Google Translate gitu. Jangan ditunggu dulu gitu. Kok aku nggak kata baru nih. Nah, coba aku cari deh apa pengertiannya gitu. Nah, terus baru lanjut baca lagi. Supaya nyambung juga ya. Ya, supaya nyambung gitu. Betul.
banyak banget nih tadi tips and triknya teman-teman dari dua orang di depan aku. Jadi Sobat Alfa mungkin bisa dipakai tuh, dicatat tuh baik-baik. Kalau misalnya nonton pakai bahasa Inggris. Terus kayaknya kalau udah ngerti banget bahasa Inggrisnya, coba subtitlenya kita matiin kali ya. Iya. Supaya latih Bener, listeningnya boleh kita banget. juga Boleh. mungkin. Ah. Oke, jadi apa ya? Belajar bahasa Inggris tuh nggak harus yang les dari hal-hal sekitar kita gitu, apalagi kita kan apa namanya nggak bisa lepas dari internet segala macam ya, kita manfaatin hal tersebut Iya, gitu iya, ya. betul sekali. Oke, terus mungkin pertanyaannya Sobat Alfa nih kali, apa namanya banyak pertanyaan dari Sobat Alfa, gimana sih proses wawancaranya? Ah, Kayaknya itu juga salah satu proses yang bikin dak-dikduk gak sih? Banget. Banget ya, coba bisa nggak sih diceritain ke kita gimana sih proses wawancaranya kalian? Apakah harus pakai bahasa Inggris? Bagaimana suasananya, tegang atau gimana gitu? Siapa dulu nih? Nabila coba, Nabila gimana? dulu deh. Kalau aku kemarin tuh bener dikduk banget gitu ya. Soalnya kan pertama kali juga. Kalau Carlos kan mungkin tahun lalu udah. Iya. Oh, udah sampai wawancara ya Carlos Iya. tahun lalu ya? wawancara tahun Oke. lalu. Kemudian ini kalau aku yang reguler kemarin udah sampai tahap wawancara juga. Terus sebenarnya kesalahanku tuh kemarin juga di tahap wawancara ini. Oh, kenapa karena tuh? itu pengumuman wawancaranya, misalnya nih pengumuman wawancaranya tuh keluarnya hari Sabtu gitu. Kemudian saya dapat wawancara hari Rabu. Jadi kan agak mepet nih. Iya, iya. Tapi sebelumnya aku nggak kebayang gitu, belum pernah latihan, belum Iya. pernah apa soal interview yang udah keluar tahun lalu kayak gitu. Aku baca-baca atau apa segala macam. Jadi persiapannya kurang dan Oke. mungkin nggak tahu mau expect apa gitu pertanyaan yang akan keluar juga. Jadi pas interview itu kemarin sempat ditanyain kayak kan ada nih kita bikin esai juga. Oh, bikin essay juga ya? Iya, Esai iya. juga Oke, 4 nomor esainya. Nah itu kemarin saya aku nyiapinnya cuma pertanyaan-pertanyaan dari esai gitu. Oh, iya. dikiranya di wawancara kita akan bahas tentang essay Iya, gitu Iya. ya? esai tok gitu Essay ya. aja. Nah, tapi ternyata ada pertanyaan yang agak unexpected gitu. Misalnya kayak apa mimpi kamu di masa depan, Oh, untuk wow. apa segala macam. Iya. Nah, di situ aku jawabnya masih agak terlalu luas gitu loh. Maksudnya nggak masih iya, iya. terlalu abstrak gitu, nggak terlalu spesifik. Nah, jadi mungkin di situ gitu ya. Jadi kayak Oke. Ya udah aja gitu kali ya. Iya. tapi untuk yang co-funding kemarin, karena kan Oh, beda proses wawancaranya? iya beda. Oh, kalau yang Jadi, co-funding gimana tuh? Kalau yang co-funding itu wawancara ulang lagi, orangnya juga beda nih. Oke. Nah, kemudian untuk yang co-funding itu mungkin pertanyaannya lebih ke pendanaannya ya, gitu. Oh. Awal-awalnya tuh lebih I see. untuk bisa memastikan dia bahwa Iya. kita nih apa ya, udah Siap nggak gitu siap, ya? udah siap nggak pendanaannya apa segala macam. Jadi sempat ditanya, ini kan ini udah tahu kan ini yang perlu dibiayai, kemudian iya. berapa estimasi biayanya kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk wawancara co-funding yang kemarin tuh pertanyaannya malah stick ke esainya. Oh, gitu. Jadi tergantung wawancaranya juga. Iya ya, Iya, benar. tergantung sama wawancara ya, mau-maunya Iya, gitu bener. kan. Iya, Terserahnya dia Oke. gitu. Jadi full bahasa Inggris ya wawancaranya? Iya, full full bahasa bahasa Inggris. Oh, full bahasa Inggris. Oke, gimana kalau Carlos Oke. pengalamannya? Kalau aku gini sih, kalau aku bisa simpulin tuh kayak kita tuh ngegacha nggak sih, Oh. kayak dari laki-laki apa ya, tergantung luck gitu, tergantung keberuntungan. Soalnya tuh semuanya itu bisa berubah tergantung dari pewawancaranya sendiri gitu. Kita dapatnya siapa gitu kan. Terus pewawancara itu kan kalau kita wawancara di Zoom nih kan, wawancara di Zoom. Wawancaranya itu nggak diwajibin on cam. Jadi bisa off cam gitu. Jadi kita tetapnya layar hitam gitu sambil tapi bicara. Kita yang mau diwawancara Harus on cam, Waduh. harus on cam. Jadi kita tuh apa ya, kayak bicara sama tembok gitu. Jadi Jadinya kita nggak bisa lihat ekspresinya dia gitu ya. Nah, itu agak gimana ya gitu. Kita harus tebak dari apa ya, warna suaranya wawancara gitu. Terus yang tadi itu memang ia harus full bahasa Inggris dan
kalau bisa tuh jangan sampai kepleset gitu tiba-tiba bahasa Indonesia. Itu nggak boleh banget, itu sangat-sangat nggak boleh karena itu bisa mengurangi poin. Kalau gitu. misalnya ada Oke, kayak oke. bahasa Indonesia terus sama jangan banyak tersendatnya gitu. Kayak Gitu. gitu. Dan Hmm. memang itu kalau memang nggak bisa, ya ini sekalian kasih tips mungkin ya. Kalau memang nggak bisa jawab itu boleh gitu kasih pelan cara bilang Cara ngomongnya caranya, gitu ya. kasih pelan sambil mikir atau enggak diam aja gitu, diam aja sejenak terus lanjut baru lanjut Oh bicara gitu ya, kalau daripada misalnya. kita apa namanya kesendat-sendat gitu Iya kan ya. gitu. Oke, oke, oke. Terus kebetulan nih dari pengalaman aku, Heeh. kebetulan 2 wawancara aku itu apa ya? Aku tuh kalau dari aku tuh pandangannya friendly ya, cukup Oh. friendly karena uh, wawancara aku tahun lalu itu Heeh. dia wawancarain aku itu ini panggil pertanyaannya bahasa Inggris tapi panggilannya dalam bahasa Indonesia soalnya dia panggil aku Mas. Oh masa? Iya, jadi misalnya uh, jadi misalnya dia wawancara tuh biasa, Oke. oh so what's your opinion about this Mas Carlos gitu. Oh berarti emang dia orang Indonesia kali ya? Iya, memang orang Indonesia. Wawancaranya emang dari Indonesia. Oh interviewernya Iya. dari Indonesia. Iya. Oke, oke. Terus kalau tahun ini tuh kebetulan memang full bahasa Inggris. Nah, terus untuk pertanyaan-pertanyaannya sendiri itu sama seperti Nabila tadi. Sebenarnya umumnya sih memang dari esai gitu ya, dari esai kita akan ditanyakan kembali gitu. Tapi ada juga beberapa yang memang pertanyaan-pertanyaan di luar dari itu, terutama tentang diri kita sendiri. Oke. Kalau tahun lalu tuh aku dapatnya pertanyaannya memang kurang lebih sama dengan esai, cuman ada beberapa pertanyaan mungkin yang agak mendalam banget gitu karena ditanya-tanyain tentang keluarga gitu. Oh iya, dapat juga. Oh dapat. Oh oke, Nabila juga dapat. Berarti emang Nah. unexpected Ya. question tuh akan tetap ada aja gitu ya. Ya. Nah, lebih-lebih tahun ini tuh aku sama sekali nggak ditanyain tentang esai. Waduh. Jadi Semua- apa tuh? Apa Aku yang tuh ditanyain tentang diri aku sendiri gitu. Contohnya tuh Carlos tuh kedepannya mau jadi apa? Gimana cara dapatnya ke sana? Apakah kamu tuh mahasiswa yang baik di kampusmu? Maksudnya dalam artian baik itu kamu ngerjain tugas tepat waktu, iya. sering perhatiin Dosen, dosen kalau iya. kalau ngomong kan dan lain-lain. Itu rata-rata gitu-gitu pertanyaannya. Jadi Oke, tuh aku oke. tuh kayak kaget juga gitu. Kok tiba-tiba. ini gitu yang ditanya? Iya gitu. Tapi Bukannya saya. iya, cuman aku udah memang persiapin sih kayak persiapin untuk pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi memang ada beberapa pertanyaan lanjutannya juga yang memang aku kayak ya mau nggak mau harus jawab secara spontan gitu. Kayak oh ya gini sih gini gitu Oke. gitu kayak. Lagi-lagi ya itu tadi yang dibilang sama teman-teman di awal gitu ya, harus kebiasaan ngomong bahasa Inggris. Jadi Iya. kalau ada unexpected question kayak tadi, ya kita tetap bisa lancar jawabnya gitu Iya. ya. Oke. Nggak kerasa nih teman-teman, waktunya kita udah mau habis gitu kan. Jadi mungkin bisa nggak sih kasih closing statement untuk sobat apa yang ada di rumah? Misal mungkin bisa motivasi, tips and tricks segala macam, pokoknya closing statement dari awardee ISMA FKM Unhas gitu ke teman-teman sobat Afa. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya closing statement-nya? Mungkin kalau dari aku Mm-mm. apa ya? Ntar dulu. Ya jadi bingung Oke, nih. karena sobat Afa mungkin butuh kali motivasi begitu. Apalagi dengan adanya podcast kita kali ini, mereka mungkin bisa lebih termotivasi. Ternyata ada loh dari fakultas aku lagi, ternyata bisa jadi awardee. Oh iya. Karena kan sebenarnya asumsinya kan kita semua dapat ilmu yang sama kan di FKM begitu segala macam. Jadi kita punya kesempatan yang sama juga gitu untuk pergi ke sana. Jadi ada yang mungkin mau disampaikan Oke deh. gitu untuk di Aku akhir. deh. Mungkin kalau dari aku sih kurang lebih gini ya. Don't be afraid to start your own journey. Just believe in yourself and believe that you will make it one day gitu. Oke. Jadi Jadi jangan dari takut, percaya gitu ya. jangan takut untuk memulai gitu karena memang semua orang harus memulai dari Betul. dari sesuatu kan dan percaya aja sama diri sendiri pasti itu usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu. Betul. Kemudian Oke. mungkin kalau dari aku ya, kalau misalnya kan kita nih sebagai mahasiswa ada banyak banget program-program gitu dan kalau dari aku jangan sia-siain kesempatan untuk nggak ikut programnya. Oke. Menurutku kayak
daftar aja gitu, nggak ada ruginya, tapi tetap harus perhitungan juga. Iya. Jangan semuanya diambil juga Jangan, ya. Nanti harus- kita nggak bisa kuliah segala macam lagi. Harus strategi, harus perhitungan juga. Betul, harus punya strategi. Tapi menurutku setiap kesempatan yang ada tuh kalau bisa diambil Oke. gitu. Apalagi mungkin yang program di ISMA ini ke luar negeri gitu, kita belajar selama 1 semester. Kapan lagi kan mahasiswa S1 Betul. bisa pertukaran belajar selama 1 semester gitu. Oke. Kemudian mungkin kalau dari aku, kalau misalnya ada penonton gitu yang teman-teman ada yang mau reach out gitu, boleh banget. Oh iya, boleh banget. Oh iya gitu ya. Kalian akan welcome gitu ya kalau Welcome. ada Iya, pertanyaan gitu. iya, welcome banget gitu. Di sini nomor teleponnya. Instagramnya. Instagramnya di sini nomor teleponnya Carlos sama Nabila. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya cukup sih. Cukup gitu ya. Iya. Oke, Sobat Alfa, jadi kalau dari host sendiri, dari apa namanya proses tadi kita cerita-cerita banyak gitu ya, ternyata apa namanya pendaftaran ISMA itu sekarang kalau di Unhas dia udah difasilitasi ya sama kantor urusan internasional Iya. dan segala Kemudian macam dan ada fakultas juga gitu ya. di ISMA Camp juga, Iya. Di sama ISMA Camp bahkan. interview campnya juga ada. Iya. Oh gitu. Jadi Intinya memang pokoknya betul-betul dilatih ya gitu pokoknya ya. kayak difasilitasin banget lah. Fasilitasin banget gitu ya. Jadi yang teman-teman perlu persiapin pertama-tama ya adalah kemauan dan berani. Iya. Mau berani gitu kan. Sisanya ya nanti akan mengikut aja gitu ya. Iya, Kayak misalnya betul tadi sekali. berkas-berkas dibantu, bahkan EPT itu dia sudah banyak alternatif lainnya. Terus apa namanya? Masalah bahasa Inggris juga tadi. Kita Iya. jangan terpatok sama les. Kalau belajar bahasa Inggris tadi apalagi dari 2 narasumber kita yang udah terbukti lulus jadi awardee, bahkan 2 orang ini aja dia nggak ikut les, tapi dia belajar otodidak. Kayak Nabila tadi emang praktis di keluarganya, kalau Carlos dia sama teman-temannya sambil nonton film, musik segala macam. Jadi emang untuk Sobat Alfa yang mau ikut ISMA gitu ya, yang pertama tadi seperti dibilang sama teman-teman di depan, harus berani dan memang harus percaya diri. Udah, itu aja kuncinya, sisanya nanti akan Iya, betul. anu lah ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari podcast kita kali ini, episode kita kali ini. Jangan lupa untuk dipantengin lagi media sosialnya dari Lab Alpha. Selanjutnya kita akan banyak tentang membahas tentang topik-topik seru lainnya di episode-episode selanjutnya. Mungkin segitu aja ya dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dadah, selamat. Dadah. Dadah.